Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Baik, kembali lagi bersama David dan Davidson di studio New Life Anugerah Kebenaran. Dan kami di sini akan membawakan berita-berita hangat seputar New Life Anugerah Kebenaran. Sebelum kami mulai untuk mengumumkan agenda apa saja yang ada dalam minggu ini, ada beberapa rekan kami yang berulang tahun. Baik, tidak hanya itu, tetapi ada juga Bapak Ibu yang melangsungkan ulang tahun pernikahan mereka. Dalam minggu ini kita ada 3 agenda penting: doa revival, Point of view, dan kelas bisnis. Untuk detail yang lebih jelas, kami akan segera terhubung dengan teman kami yang ada di lapangan. Ya, terima kasih kepada Bung David dan Davidson yang ada di studio. Saya Son David ada di lokasi. Kita akan ada doa revival pada hari Selasa dan Jumat jam 7:30 malam. Jangan lupa berdoa ya para pemirsa. Kemudian kita lanjutkan dengan acara Point of View yang akan diadakan live di YouTube kita New Life Anugerah Kebenaran jam 8 malam bersama bintang tamu kita Pastor Maruli. Jangan lupa disaksikan ya. Kemudian kita beralih kepada kelas bisnis yang akan dibawakan oleh Bapak Freddy dan Ibu Tiza di live kita Instagram jam 7:30 malam. Jangan lupa saksikan ya. Oke, kembali bersama Bung David dan Davidson yang ada di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Son David yang berada di lapangan. Sekarang kita akan lanjut untuk ke berita selanjutnya. Baik, untuk berita selanjutnya, bagi para pemirsa yang ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan, dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang akan kami tampilkan di layar. Berita selanjutnya yang tidak kalah penting, jangan lupa saksikan Little Disciples jam 5 sore di YouTube channel New Life Anugerah Kebenaran. Dan jangan lupa untuk subscribe channel New Life Anugerah Kebenaran agar kita tidak ketinggalan info. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Baik, sekian berita hangat yang dapat kami sampaikan. Tim New Life Anugerah Kebenaran Melaporkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi minggu ini. Semoga keadaan kita semua baik-baik saja, luar biasa dalam lindungan Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau dibentuk, kami mau diproses Tuhan. Agar saat kegerakan ini terjadi, kami siap Tuhan menjadi tentara Tuhan. Tuhan berikan roh hikmat dan pengertian pewahyuan Tuhan untuk kami Tuhan, biar kami boleh mengerti firman Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama katakan amin. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all you have been faithful, and all you have been so good. When
the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Lord bless you and keep you, make his face shine upon and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon and be gracious
generation, and your family, and your children, and your children, and your children. His friends go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, and you're going, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He is for you, He is for you. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children. Lift up your hands. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. That is who you are. You are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. And my God, that is who you are. You are here, moving in on me. I worship you. I
worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. In of me. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are. Waymaker, miracle worker. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning light around. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, Lord. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning light around. I worship you. I worship you, 'cause you are
That is who you are. That is who you are. Thank you Father God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Tuhan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ditabur di tanah yang subur Tuhan, bertumbuh berkali-kali lipat Tuhan. Tuhan kami minta roh, hikmat, pengertian dan pewahyuan Tuhan. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Biar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama katakan amin. Selamat pagi saudara, shalom ya. Kita berjumpa kembali, saya senang saya ketemu kembali dengan saudara ya. Minggu lalu saya bagian tentang iman yang sejati. Tapi terus terang itu mungkin tidak terlalu banyak saya kupas tentang iman, malah saya berbicara tentang mindset ya. Karena memang mindset adalah bagian dari iman. Nah, hari ini saya akan sampaikan pada saudara iman, definisi yang sangat penting sekali. Karena saudara, saya akan biarkan sama saudara apa artinya iman sesungguhnya, when you get faith and how to do with it, ya, bagaimana saudara dapatkan iman dan bagaimana saudara melakukannya. Karena itu sangat penting saudara ya. Kenapa iman itu penting saudara? Karena firman Tuhan mengatakan ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Jadi saudara, sekarang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia kita hidup di bawah hukum iman. Berarti iman sangat penting sekali saudara ya. Amin. Dengan iman kita bisa mendapatkan setiap janji Allah. Dengan iman kita mengalami hadirat Tuhan. Dengan iman kita mengalami mujizat. Iman adalah tangan kita yang menggapai Allah. Amin. Nah, di dunia ini saudara, sebelum saya sampaikan tentang iman, banyak sekali hal yang sebenarnya bukan iman. Waktu COVID ini terjadi saudara, banyak orang Kristen yang punya iman yang palsu. Ya, let me tell you, apa itu saudara ya? Iman yang sebenarnya. Tapi sebelum mari kita bicara tentang apa itu iman yang palsu. Penipuan iblis yang terbesar, salah satu yang terbesar dalam gereja Tuhan adalah tentang iman palsu. Saya kasih contoh saudara ya. Orang Kristen saudara, dari kecil dia punya iman nggak? Nah, dia nggak punya iman saudara. Tapi dari dulu saya percaya saya sudah Kristen. Saya percaya pada Yesus. Tapi kepercayaan iman saya yang palsu itu tidak merubah hidup saya, saudara. Itu iman yang palsu. Kepercayaan saya hanya dalam pikiran, hanya dalam pengetahuan. Iman yang sejati itu kita mengalami Tuhan. Dalam hati kita mengalami perubahan. Nah, itu iman yang sejati. Jadi saudara, bahkan iman asli dan iman palsu aja saudara. Banyak orang Kristen tidak bisa membedakannya saudara. Ya, bagaimana kita bisa bertempur dan mengalami kemenangan. Jelas sekali saudara, walaupun saya Kristen dari kecil, tapi dulu saya nggak punya iman. Nah saudara, banyak orang Kristen yang datang ke gereja kita dari kecil Kristen. Berarti waktu retreat encounter, mereka bilang, this is the first time, ini pertama kali saya ngalami Tuhan. Berarti yang dulu itu iman apa saudara? Bukan iman saudara sama sekali. Ya, itu adalah pikiran mereka tentang Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya kasih contoh di luar ada banyak kayak slogan. Kebersihan adalah bagian dari iman. Dunia pun mengenal iman, but the faith they have is the word kind of faith. Dunia punya iman, saudara, yang ada dalam pikiran dan itu tidak menyelamatkan, tidak merubah hidup orang. Amin, saudara ya. Nah, saudara, kita sebagai anak Tuhan pun, kita, of course, kita hidup di dunia ini. Terus terang sekarang kita doa juga nggak pakai iman. Kita berdoa, kita ulang aja. Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Berkati kita repetition, kuduskan dalam nama Yesus, amin. Apa kita perlu pakai iman? No, kita nggak tahu. Ya, tapi bahkan tidak pakai iman. Nah, saudara, iman yang palsu itu adalah pengetahuan manusia tentang Tuhan tanpa hubungan sama Tuhan. Jadi, saudara, dia tahu Alkitab, dia baca Alkitab dulu, tapi dia nggak punya hubungan sama Tuhan. Mungkin dia sekolah Alkitab sekalipun, tapi dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hasilnya adalah tahu apa yang harus diperbuat dan menghakimi orang yang tidak berbuat, namun tidak punya kuasa untuk merubah hidup orang.
Iman palsu ada dalam pikiran dan tidak konsisten. Sifatnya menghakimi secara parsial. Apa maksudnya tidak konsisten dan menghakimi secara parsial? Saya kasih contoh ya. Waktu COVID ini terjadi, saudara. Ya, sebagai orang Kristen bilang, kita beriman, Tuhan, kita mau tetap ibadah, tidak akan nular, ya. Kita beriman, kita nggak perlu pakai masker. Tapi masalahnya, saudara, memang saya tahu dasar mereka ngomong tentu ada ayat yang mereka pakai, klaim ayat gitu. Tapi masalahnya sehari-hari mereka belum pernah doain orang sakit. Sudah ngerti maksud saya? Atau mereka doain orang sakit dan tidak ada yang sembuh, atau yang sembuh masih sedikit sekali di bangga mereka sendiri. Kalau sakit demam, sakit flu masih ke rumah sakit. So, berarti imannya itu belum asli, saudara. Belum fight di area itu. Paling tidak belum menang di area itu. Itu sebabnya, saudara, kenapa banyak timbul pro dan kontra. Dan saya, saudara, ya, saya sebagai orang ngerti tentang iman, saya umumkan gereja kita, kalau kebaktian nanti pun harus pakai masker. Kecuali kalau kita udah bangkitin orang mati gitu loh. Punya pengalaman yang luar biasa sama Tuhan. Ya sudah, yang tuli mendengar, buta melihat, ayo kebaktian. Ya, kita udah ngalami kemenangan. Karena iman tuh bertumbuh, saudara. Iman tuh bertahap. Ya, saudara, kalau engkau berkata gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut, sudah, kenapa Yesus nggak bilang langsung tercampak ke dalam laut? Yesus bilang, kalau engkau percaya dan berkata gunung ini beranjak. Apa sih itu, saudara? Progresif, bertahap. Saya percaya ngusir setan, yes. Saya percaya orang bisa ngusir setan. Ya, tapi saya ngelihat Pastor Choi ngusir setan jauh lebih cepat daripada orang lain. Karena dia train, dia latih, dia suka lakukan itu. Yang kurang lakukan, nggak pergi-pergi setannya. Nah, bagaimana dengan sakit? Kalau saya usirnya nggak pergi-pergi, nggak pernah doain orang sakit, sudah sakit, ya ke dokter dulu lah. Humble aja. Tapi kita percaya kesembuhan. Gitu loh, saudara ya. Itu sebabnya, saudara, kenapa menurut saya yang benar tuh gereja Tuhan tuh ikutin dulu. Kita memang COVID itu bukan dari Tuhan, dan kita harusnya berhak memperoleh kemenangan. Tetapi dalam realita hidup sehari-hari, baca Alkitab aja masih banyak yang bolong-bolong, berdoa aja masih banyak yang bolong-bolong. Come on, let's be real. Jangan tertipu oleh iman yang palsu itu loh, gitu loh, saudara. Amin. Amin, saudara. Kalau kita benar-benar punya iman dan gereja tidak akan tertular, saya percaya gereja itu sudah penuh. Nggak perlu saudara berdoa revival, udah penuh, orang udah heran lihat gereja sudah luar biasa. Ya, apalagi kalau kita nggak kena, berarti orang yang sakit datang pun harus sembuh, kan begitu, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, saya ngambil sikap bahwa kita berjalan sekarang bukannya kita nggak percaya Tuhan, tapi kita berjalan sesuai dengan level iman yang sedang kita alami sekarang. Saya bersyukur ya, saudara, ya, di gereja kita, saudara, ya, sudah ada orang, ya, paling tidak 2 kali saya dengar orang tidak didoakan untuk kesembuhan dan dia sembuh. Orang tidak didoakan untuk mengalami sesuatu mujizat, dia mengalami mujizat begitu masuk dalam gereja kita. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa loh, saudara, ya. Tapi ya, kalau saya bersyukur sudah kita mengalami itu, mungkin banyak tempat lain yang belum mengalami itu. Nah, tapi kalau dibanding gereja Kisah Para Rasul, kita masih jauh banget. Ya, so iman tuh harus real, harus ngalamin, saudara. Amin, saudara, ya. Itu sebabnya, saudara, jangan kita hakimin. Dia nggak punya iman, saya kunjungin ke rumahnya aja dia nggak boleh. Please, tidak seperti itu, saudara. Ya, saya nanti akan bagian sudah tentang iman dan sudah akan mengerti, ya, bahwa iman itu ada levelnya. But first, mari kita pertama bagikan iman itu datangnya dari mana dan bagaimana sih iman itu, saudara. Ya, Alkitab mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa so then faith come by hearing, and hearing by the word. Saya suka sekali, saudara, ya, Alkitab bahasa Inggris, ya. Sesungguhnya kalau saya baca Alkitab sekarang, saya baca itu dalam bahasa Inggris. Bukan karena saya nggak cinta
bahasa Indonesia, tapi masalah bahasa Indonesia ketika menerjemah Alkitab itu suka nggak tepat, saudara. Karena tenses di Indonesia itu tidak ada. Jadi saudara harus tahu ya, harus bijak. Kita sebagai orang Indonesia, saudara, kita itu lebih banyak miskomunikasi daripada orang bule. Karena kalau saya bilang, saya udah makan loh pak, kamu bohong, katanya. Loh, kan saya nggak bilang saya udah makan barusan, saya bilang saya udah makan tadi. Saya tidak makan barusan pagi ini atau barusan sekarang. Ya, tetapi di dalam bahasa Inggris itu jelas, sudah makan atau belum, dari tensesnya sudah jelas, saudara. Makanya sudah Alkitab ditulis dalam bahasa aslinya Yunani, karena Yunani itu lebih detail lagi, saudara. Ya, dan sangat penting bahasanya itu untuk menjelaskan, untuk kita mengerti apa itu iman, saudara. Ya, so saudara bisa lihat di sini Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, ya. So then faith come by hearing, and hearing by the word. Jelas banget, saudara, ya. Iman datang dari pendengaran, but bukan cuma pendengaran kalau bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, sebenarnya adalah yang benar adalah iman datang dari terus-menerus mendengarkan dan terus-menerus mendengarkan firman. Itu terjemahannya, hearing. Jadi saudara, iman itu datang karena kita dengar firman Tuhan. Bukan, saudara, ya, asal teriak. Ya. Nah, di bawah dikatakan hearing the word, saya kasih garis merah lagi di bawah, ya. Word itu dalam bahasa aslinya, kita garis bentar. Bahasa aslinya rema, sudah baca di situ di bawah, yang ada garis merah itu, ya. Di situ ada tulisan rema. A word spoken or uttered, artinya firman yang diucapkan. Berarti saudara, firman yang fresh. Nah, Yesus mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah rema, firman yang keluar. Dia nggak bilang firman yang tertulis, saudara. Fresh word of God. Jadi saudara, untuk kita diselamatkan, setiap orang harus mengalami Tuhan, harus mengalami fresh word, kami firman Tuhan sendiri. Baru kita ada mujizat dalam hidup. Memang begitulah kekristenan sejati. Khotbah, gembala membantu saudara mengkoneksikan saudara dengan Allah. Tapi hidup kekal itu adalah ketika kita punya koneksi pribadi dengan Allah. Amin, saudara, ya. Jadi memang kekristenan itu bukan agama, tapi hubungan. Iman yang sejati lahir dari kita punya hubungan dengan Allah, saudara. Ya. Iman yang sejati lahir dari firman Allah dan bukan perasaan. Oke. Mengapa itu iman itu penting? Karena Alkitab mengatakan di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Alkitab mengatakan tanpa iman kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Nggak mungkin kita berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kita sekarang tidak hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum iman. Segala sesuatu yang Allah janjikan, bukan karena kepercayaan, bukan karena ketaatan perbuatan kita, tapi iman kita kepada janji Allah melalui pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu hukum iman, saudara. Jadi iman datang dari rema. Waktu kita baca Alkitab, nah ini bagian sangat penting, sudah perlu mengerti, ya. Tolong perhatikan sungguh-sungguh, bapak-bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan, supaya kita hidup berkemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman datang dari rema. Apa itu rema? Rema itu firman Allah yang hidup, ya. Saya ingat saudara suatu ketika saya sedang karena saya dari pertama lahir baru saya sudah mengalami rema ini. Ya, saya sekarang ceritakan pengalaman saya sama saudara supaya saudara bisa bedakan antara rema dan logos. Logos adalah firman kita baca sehari-hari, ya. Logos itu bisa dipakai, nggak bisa kita pakai, tetapi kuasanya itu nggak sehebat sedahsyat ketika kita dapat rema, saudara. Rema itu yang membuat kita hidup yang kekal, saudara. Ya, yang merubah hidup kita, ya. Kadang kita kalau baca logos bisa ngantuk-ngantuk, saudara. Tapi logos itu dikumpulkan supaya suatu saat Roh Kudus bisa rubah itu menjadi rema, ya. Saya kasih contoh, saudara, dalam hidup saya. Suatu hari saya bertanya sama Tuhan, Tuhan,
kenapa sih Yohanes itu adalah murid kesayangan engkau? Saya tanya apa pemurid saya jawab, karena Tuhan itu juga manusia. Nyangin orang tuh ada batasnya, ada levelnya. Jawaban dia saya terima, karena dia nggak bisa punya jawaban yang lain, right? Tapi dalam hati saya ada nggak klub gitu, saudara. Ya, kalau saudara dapat rema, firman Tuhan tuh klub, masuk, saudara nyaman gitu, merasa gitu. Jadi, saya nggak dapat jawaban. Terus suatu hari saya baca Alkitab, saya lempar Alkitab saya di ranjang, saya sambil duduk tidur di ranjang mau baca gitu. Ayat yang saya baca juga bukan ayat pertanyaan saya, tiba-tiba Roh Kudus buka ke mata saya. Dan saya ngerti, oh yang tulis kitab Yohanes kan Yohanes. Boleh aja dong dia bilang murid kesayangan. Seperti kalau saya nulis, saya punya anak 3, anak saya, walaupun anak saya sayang mereka sama, mereka boleh bilang, oh saya anak kesayangan papa, itu hak mereka, saudara. Ya kan? Yohanes juga ngomong seperti itu. Dan itu datangnya dalam sekejap mata, saudara. Nggak ada suara, tiba-tiba pikiran tuh kebuka. Keluar semua tulisan. Semua ngertinya itu. Nah itu disebut rema sebenarnya, termasuk rema. Atau kalau sudah baca Alkitab, tiba-tiba hurufnya tuh hidup muncul. Dan hidup itu mencengkram, merubah hati saudara. Sudah baca itu, sudah bisa nangis. Ya sudah ngerti ayat itu apa gitu. Di hidup saudara. Itu rema, saudara. Amin. Rema itu yang memberikan kita hidup, saudara. Ya, rema itu tidak hanya jadi intinya kita harus punya hubungan sama Tuhan. Rema itu bisa datangnya bukan hanya melalui Alkitab, melalui lagu-lagu rohani yang sedang kita nyanyi, melalui buku-buku rohani yang sedang kita baca, atau melalui ucapan orang Kristen atau khotbah yang lagi disampaikan dan tiba-tiba Roh Kudus bekerja dan itu jadi rema dan itu menghujam hati saudara. Ada orang nggak ngerti, dia bilang, oh itu pendeta nuduh-nuduh saya ya. Lucu sekali saudara, saya ingat dia berapa tahun lalu ketika Natal, saya khotbah kesaksian hidup saya, saudara. Tiba-tiba saya dapat masukan bahwa ada yang merasa tersinggung oleh kesaksian hidup saya. Dianggap saya nyinggung pasangannya. Padahal apa urusannya saudara kesaksian hidup saya sama nyinggung pasangannya? Saya kaget saudara ya. Jauh banget dia punya konsep. Kok bisa menganggap seperti itu? Nah apa yang terjadi waktu itu sebenarnya ada Roh Kudus mengurapi apa yang kita katakan. Menemplak orang itu. Cuma orang itu reaksinya negatif. Dia nggak mengerti bahwa itu pekerjaan Tuhan karena cara berpikirnya yang salah. Sehingga akhirnya firman itu tidak bertumbuh di tanah yang subur. Seperti itu, saudara. Ya. Suatu hari waktu saya kuliah, dosen saya sulit banget, saudara ya. Dosen saya orang Batak yang untuk ujian skripsi. Orang Batak itu kalau belum berubah pembaruan budinya sulit, saudara ya. Apalagi kalau belum lahir baru. Ya, saya dengar dosen ini killer, saudara. Kalau nanya skripsi itu nanya. Pernah ada yang ditanya, keluarga saya siapa, namanya istri saya siapa, anak saya siapa. Aduh, serem banget, saudara. Ya, saya ini mana tahu pikir saya. Jadi dia bisa muncul pertanyaan kita nggak nyangka. Terus saya datang ke kampus, ya. Tiba-tiba teman saya lewat, ketemu aja, say hi. Ya, ngomongnya hanya sedikit banget, saya lupa ngomong apa. Tapi saya ingat banget waktu dia pergi, dia bilang gini, Stefanus, God bless you. Nah saudara, orang Kristen kan biasa ngomong God bless you kan. Tapi hari itu waktu dia ngomong God bless you, itu hujam hati saya, jret, dalam banget gitu. Ya, itu kata-kata tuh masuk ke sini, saudara. Ya, sudah ngerti maksud saya, sudah pernah ngalami nggak? Kemudian saya tahu, that is God, itu Tuhan. Dan saya tahu aja, ujian saya pasti lewat ini. Skripsi saya udah pasti lewat. Tuhan udah ngomong begitu. Dan kemudian saya belajar memegang itu. Oke? Itu rema, saudara. Ya. Contoh lain lagi, saudara. Waktu saya mau terima bahasa roh, saya beli satu buku judulnya 7 Langkah Menerima Bahasa Roh. Saya rindu sekali dapat bahasa roh. Ya. Saya juga heran begitu saya bertobat, saya tahu aja itu dari Tuhan. Ya karena roh kita bersaksi, roh saya bersaksi. Dan saya dengar orang tentang bahasa roh, saya damai. Waktu itu saya belum ngerti, saudara mas sekali, apa itu karismatik, apa itu Pantekosta. Saya tahunya gereja aja. Itu hari-hari pertama saya bertobat, beberapa hari pertama. Tapi karena saya cepat, beberapa minggu kemudian saya tahu, oh ini baptisan Roh Kudus. Kemudian saya ingin mendapatkannya, saudara. Ya, saya baca buku itu ya, saudara ya. Karena saya juga udah tahu Matius 11 ayat 23, saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya percaya saya sudah terima itu.
berhari-hari saudara tidak terima itu baptisan Roh Kudus. Ya, saya didoain orang keluarnya kayak busa, tapi saya tahu itu bukan bahasa roh gitu saudara, saya tahu aja. Tapi saya terus rajin kejar ya, ikut Tuhan tuh masih kejar. Saya doa Tuhan, saya minta, saya percaya, saya sudah terima. Terus saya ngotot sama Tuhan saudara. So buku itu saya baca, satu hari saya baca ulang, ya mungkin udah kedua kali atau ketiga kali saya lupa. Ya. Nah saya baca itu sambil di toilet saudara. Roh Kudus itu tidak ngelihat luar, Roh Kudus itu lihat hati saudara. Kekudusan kita dalam hati. Saudara harus ngerti, amin saudara. Ya, so saya lagi di toilet saudara. Ya, santai bacanya. Tiba-tiba saudara itu buku kebuka depan mata, kayak kebuka gitu. Saya ngerti. Oh, saya ngerti. Oh gini, oh gini, oh gini. And then kemudian saudara ya, saya cepat-cepat selesai dari toilet, saya masuk ke kamar saudara. Saya berdoa, Tuhan terima kasih saya sudah terima bahasa roh. Tiba-tiba keluar tuh bahasa rohnya, lancar banget saudara. Gak ada tumpang tangan, gak ada orang lain. Dan itu dapat pewahyuan saudara. Seluruh pelajaran bahasa roh itu rema buat saya. Makanya kalau saya doain orang, saya ajari mereka, saya doain mereka untuk terima bahasa roh. Biasanya dari 10, 8-9 orang pasti dapat. Karena saya tahu persis apa itu bahasa roh, kenapa menerimanya. Dan itu akan membantu banget di pertumbuhan rohani saya di kemudian hari saudara. Ya, jadi saudara, itulah rema saudara. Rema itu yang kita pakai dalam hidup kita. Jadi kita baca Alkitab, kita tuh berharap Tuhan bicara sama saya mau dapat rema. Amin. Itulah iman sejati. Amin saudara ya. Nah ini sudah sangat penting. Kadang-kadang kita nyanyi, kata-katanya tertusuk sini. Itu sudah catat. Ya, bahkan khotbah begini pun ada beberapa hal yang sudah dapat. Saya kasih contoh tentang khotbah. Ketika saya khotbah, si A dapatnya di posisi pertama, si B di posisi kedua khotbah tentang ini, yang C tentang khotbah posisi ketiga tentang poin ketiga maksud saya tentang ini, karena setiap orang dapat remanya beda-beda dan itu rema itu penting sekali saudara catat. Amin. Amin saudara ya, yang biasa saya sudah catat, tapi rema itu penting saya sudah catat karena itu kehidupan saudara. Nah ini yang orang Kristen nggak tahu. Oke, ini yang orang Kristen nggak tahu. Nah this is I'm gonna teach you today. Ini saya ajar sama saudara hari ini, tapi saudara harus ngerti dulu rema itu apa saudara. Oke, so saudara, saya mau bagikan sama saudara ke sini dulu. Oke. Sifat-sifat iman. Iman tuh ada ukuran. Iman tuh bisa dilatih. Iman tuh hidup dan bertumbuh. Ya. Terus iman tuh lebih kuat di area hidup kita dan di area sering kita dilatih. Ini orang Kristen kenapa salah menghakimin saudara. Saya kasih sudah satu ayat saudara. Ya. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Yesus Kristus, Yesus yang terdidik dalam soal-soal pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang kau ikuti selama ini. Ini adalah di 1 Timotius 4 saudara ayat 6 saudara ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang terdidik, yang baik, terdidik dalam pokok-pokok soal iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini ya. Itu sebabnya saudara ya, saya lebih suka bahasa Inggris saudara, karena kalau kita bahasa Indonesia, karena bahasa Inggris itu lebih jelas. Dikatakan gini saudara ya, if you put these things before the brothers, you'll be good servant of Christ Jesus, being trained in the words of faith and of the good doctrine that you follow. Ya, English Standard Version Bible. Saya suka terjemahan ini saudara. Dikatakan saudara, being trained in the words of faith. Ya, artinya iman itu bisa dilatih. Amin. Amin saudara. Ya, ini saudara suka kesembuhan. Ya. Atau saudara suka apa saudara? Saudara mulai melatih di situ. Saudara renungkan firman itu. Nah kadang-kadang rema datangnya tidak begitu saudara ya.
Tapi dia seperti rembang pagi hari, saudara ya, pelan-pelan terbitnya. Itu ada di Amsal dikatakan. So kadang-kadang kita baca Alkitab, di sisi posisi tertentu itu remanya tuh dim, artinya kabur. Sepertinya saya melihat sesuatu di ayat ini, tapi nggak jelas. Ya, tapi saya suka sekali tentang kesembuhan. Nah, kalau begitu gimana? Sudah harus latih. Sudah sering-sering doain orang sakit. Cari ayat-ayatnya, ucapin. Mesti ngerti. Doain orang sakit. Kalau sudah doain orang sakit, lebih sering, saudara. Makin lama orang itu makin banyak yang sembuh. Saya suka pakai ceritanya Pak Choeng, Pastor Choeng di sini. Karena saya perhatikan, saudara. Beliau tuh kuat sekali dalam mengusir setan. Cepat, cek. Tapi dulu-dulu waktu pertama saya kenal dia nggak seperti ini. Tapi kalau sudah tanya dia punya karunia nggak? Menurut saya dari pertama dia suka itu dan menurut saya dia ada karunia di situ. So karena itu karunia dia lebih kuat di area itu. Kalau saya nggak punya karunia bisa nggak? Bisa. Ketika kita melihat kebutuhan dan kita terus memenuhi kebutuhan orang itu, akhirnya kita jadi terlatih di situ. Amin. Karena kebutuhan gitu. Iman kita terus dilatih di area itu. Jadi Pastor Choeng, saudara, usir setannya cepat banget. Karena saya males, saudara. Lama saya males banget. Nah, Pastor Choeng pertama usir itu juga pasti lama. Tapi dia rajin. Ya. Sampai suatu hari itu jadi cepat. Saya ingat cerita satu orang hamba Tuhan, nama Jeffrey O. Itu cerita berkesan sekali buat saya. Suatu hari dia lagi retret, saudara. Ibu yang berdiri belakang dia ngalami manifestasi. Pegang mangkok makannya, makan di balik tumpah semua. Akhirnya langsung bawa dia masuk ke ruang untuk pelepasan. Nah ini hamba Tuhan luar biasa, sudah doanya. Ya sudah dia makan aja biasa. Selesai dia makan, hasil dari pelepasan itu belum keluar. So dia tanya, masuk ke dalam. Dia kasihan nih, setannya nggak keluar-keluar. Dia ketok pintu masuk. Gimana, setannya udah keluar belum? Belum, Pak. Boleh saya bantu nggak? Oh boleh, silakan. Oke, sini saya bantu ya. Dalam nama Yesus, keluar. Keluar setannya. Semua hasilnya bengong. Kok bisa ya? Kita ngusir berjam-jam nggak keluar, and then Pak Pendeta tuh ngomong sebentar aja, and then it's out. Seperti itu. Pak, kita mau tanya, kenapa sih seperti itu? Jawabannya itu, saudara ya, itu bernilai, saudara ya, lebih daripada uang emas dan permata, saudara. Saudara harus sering ikuti hamba Tuhan yang besar dan dengarkan pengalaman mereka ya. Saya suka sekali ya, saudara ya, waktu film acara Point of View mereka wawancara ya pastor itu pertanyaan itu jawaban tentang kehidupan mereka. That's a very expensive, saudara ya. Karena di dalamnya tuh ada nilai-nilai kekekalan, berlian kekal, saudara. Yang kalau sudah dapat itu sudah hidup, sudah diberkati luar biasa. Tahu nggak pastor ini jawabannya apa? Sudah mau tahu? Jawabannya sangat simple. Nggak apa-apa, saya dulu juga kayak kamu. Ya. Apa artinya, saudara, jawaban itu? Saya langsung nangkep artinya. Artinya apa, saudara? Artinya ya, karena dia sering terlatih aja di area itu. So dia bikin great man of God gitu ya. Jadi Pastor Choeng, saya ingat pengalamannya, dia satu orang cerita dia dilakukan pelepasan sama anak-anak Tuhan atau kita retreat encounter. Dia nggak reaksi, saudara. Waktu Pastor Choeng deketin dia, tumpang tangan langsung manifestasi, saudara. Dia benci banget, saudara ya, sampai muntah, saudara ya. Bukan dia benci sama Pastor Choeng, tapi iblis dalam diri itu benci. Langsung reaksi gitu. Kenapa sama yang lain nggak reaksi? Apa yang lain bukan orang Kristen? Orang Kristen. Apa yang lainnya nggak punya Roh Kudus? Punya. Apa Roh Kudus dalam diri Pak Choeng lebih besar? Enggak. Tapi Roh Kudus itu adalah kawan sekerja, bekerja sama dengan kita. Kalau kita nggak biasa menyalurkan kuasa dia, itu kayak pipa mampet, saudara. Kalau keluar tuh ceret kuasanya begitu. So yang lain ngusir tuh lama, tapi begitu ke Pak Choeng langsung manifestasi keluar.
Tapi itu di area tertentu ya saudara ya. Kalau dia di area itu dia ngelatih ya, dia akan bertumbuh di situ. Ya kita lihat ya. Di poin keempat, lebih kuat di area panggilan hidup kita dan lebih kuat di area kita dilatih. Ya. Amin saudara. Ada ukuran bisa dilatih. Iman itu hidup bertumbuh dan sesuai panggilan hidup kita. Amin saudara. Ya, seperti ini saudara. Ya. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi saudara, ada ukuran iman yang dikaruniakan pada masing-masing. Terus kita harus bertumbuh. Saya kasih contoh saudara ya. Pastor Ayub kuat sekali dia nubuatan, atau Pastor Michael. Nubuatannya tepat. Nah, saya pernah ngajarin orang nubuatan saudara. Nah, saya coba bernubuat untuk orang itu. Nah, saya hadap ke tembok, dia di belakang saya saudara. Jadi saya nggak lihat orangnya. Waktu saya nubuatin dia tuh tepat sekali saudara. Saya balik, saya lihat muka dia berubah saudara. Ya. Karena saya kenal, jadi saya nggak mau lihat mukanya. Nah saudara, tapi saya di antara semua karunia sampai saat ini ya, saya tuh paling kurang di nubuatan. Mungkin saya mau bertumbuh di situ nantinya. So di area itu saya nggak sekuat Pastor Ayub. Nah, Alkitab bilang kita harus kuasai diri sesuai dengan ukuran iman kita, bukan? Alkitab mengatakan bahwa jangan kamu mikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Maksudnya apa, saudara? Saya tahu, saya nggak terlatih di situ. Saya percaya nubuatan, saudara. Tapi kalau saya nubuatan, kalau saya mau bertemu si Pastor Ayub, dan menurut saya itu bisa kalau mau, saya harus sering latih diri saya di area itu. Saya nggak bisa datang langsung nubuatin orang dengan sangat spesifik, sangat detail, because saya nggak terlatih di situ. Beda dengan pengajaran. Karunia pengajaran dan karunia mengiman juga, saya pakai iman. Untuk bisa dengar suara Tuhan, untuk mengerti sebuah firman, untuk dapatkan pewahyuan. Dan saya lebih terlatih di situ, saya cepat tahu, oh ini ayat ini, saya langsung nangkep. Jadi saya bergerak di karunia itu. Lebih banyak, lebih sering. Itu sebabnya sudah ketika COVID ini ada, saudara, saya nggak mau ngawur. Ayo kita kebaktian yuk. Ntar dulu. Saya tahu saya kurang terlatih di area kesembuhan. Bukan saya tidak percaya Tuhan menyembuhkan. Tapi tahukah saudara, iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus dilatih. Amin. Iman itu harus dikasih makan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Dan itu sebabnya, saudara, saya bijak aja. Menurut saya, kita nggak kebaktian dulu. Karena gereja kita belum siap. Karakternya orang-orang yang nggak siap, mendengar firman-nya nggak siap, doanya nggak tiap hari, baca Alkitab tidak tiap hari. Mari kita real secara iman. Saudara, kalau kita mau, yuk kita berubah gaya hidup kita. Kemudian kita akan bicara, saudara, bagaimana mendoakan orang sakit. Amin, saudara. Amin ya. So kita akan lakukan itu. Sebabnya sudah kenapa di waktu COVID ini, saudara, saya suruh semua pakai masker. Ya. Nah, saya tahu ada yang bandel, ada yang nggak pakai, ada yang nggak suka. Terserah sudah ngomong apa. Saya sebagai gembala, ya saya lakukan apa yang saya yakin itu benar buat jemaat saya. Karena menurut saya
Ya terserah orang mau bilang saya ada iman, nggak ada iman ya saudara ya. Dari buahnya orang akan tahu semuanya akhirnya. Ada amin saudara. Tapi saudara, bukan berarti kita nggak percaya kesembuhan. Let's go, mari kita bertumbuh saudara. Amin. Dan mari kita percaya bahwa kesembuhan semakin banyak terjadi. Tapi saya butuh kerjasama juga dengan jemaat untuk orang-orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh bertumbuh. Amin saudara. Ya. So saudara, itulah iman. So how this faith work? Ya. Ini penting banget. Ini bagian kedua saya mau ngomong saudara. Bagaimana iman ini bertumbuh? Ini ayat kesukaan saya. Ayat pegang hidup saya. Sangat penting sekali, ya. Aku berkata kepadamu, Matius 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini ayat favorit saya saudara, ayat pegangan saya sejak saya masih muda. Dan ayat ini mengajarkan bicara banyak sekali tentang iman, ya. Nah, Yesus bilang, sebelum saya mau bicara sedikit supaya saudara ngerti bagaimana iman itu progresif, iman itu bertumbuh, ya. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ya. Syaratnya barang siapa. Tentu barang siapa itu adalah orang yang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Makanya jangan percaya motivator bilang, oh kita punya iman, itu imannya nonsens. Iman pikiran kalau orang belum kenal Yesus. Dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, berkatalah kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Lihat gak saudara? Dia bicara di hati kan imannya, bukan di pikiran. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Karena itu aku akan berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke saudara, perhatikan, fokus. Sampai sekarang saya cuma pernah baca cerita satu kali orang berdoa untuk gunung itu pindah, dan itu terjadi, ya. Tapi saya nggak akan cerita itu, ya. Tapi saudara, jarang saya kita lihat gunung pindah. Saudara pernah pindahkan gunung? Kalau gunung bisa pindah, tentu kita juga akan berdoa untuk kita hajar sudah semua habis COVID ini, saudara. Amin. Tapi saudara, Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, satu lagi ayatnya. Matius 17 ayat 20. Murid-murid tanya, kenapa dia nggak bisa mengusir setan? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunungnya akan pindah. Dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, ini sangat penting banget saudara. Ya, ayat ini, ya. Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja. Apa sih sebiji sesawi itu? Sesawi itu kecil loh, saudara, ya. Saudara, saya kasih lihat saudara ya, biji sesawi ini, saudara ya. Sesawi atau kadang-kadang sesawi itu kecil banget, saudara. Kita lihat nih, kecil sekali, saudara, ya. Lihat tuh biji sawinya sangat kecil, itu biji sawi di tangan sudah bisa lihat ya. Dan itu pohon sawi. Nah, apa maksudnya Yesus biji sesawi? Biji sesawi ini bicara potensi. Ya, sekarang saya tanya, saudara punya nggak iman sebiji sesawi? Oke, saya nggak nanya iman yang besar ya. Ya, iman untuk ngusir COVID, gitu. Ini nggak usah ngomong gitu. Saudara punya nggak iman sebiji sesawi? Apa sih? Yesus bilang, biji sawi itu ada benih yang paling kecil dari semua pohon-pohonan. Apa sih maksudnya saudara? Maksudnya Yesus adalah biji sawi itu udah angka minimal, iman minimal.
Saudara punya nggak iman minimal? Apa sih iman minimal? Ya, iman minimal adalah iman yang dimiliki oleh semua orang yang sudah lahir baru, tanpa kecuali. Itu minimal, biji sesawi yang paling kecil. Semua orang lahir baru percaya Yesus kan? Sudah lahir baru bertobat percaya Yesus kan? Jadi berarti itulah iman minimal. Semua orang punya. Berarti saudara punya iman sebiji sesawi, saya punya iman sebiji sesawi. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau gitu kita nggak pernah bisa ngusir, kita nggak pernah pindahkan gunung kalau kita punya iman sebiji sesawi? Kenapa saudara? Karena yang Yesus maksudkan adalah biji sesawi itu harus ditumbuh. Biji sesawi itu bicara mengenai, saudara, potensi. Ya, mengenai potensi. Kalau kita mau belajar, Yesus biji sesawi, apa sih maksud Yesus tentang biji sesawi? Kita cari, saudara, ayat lain tentang biji sesawi. Maka kata Yesus, seumpama apakah halnya kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ya, seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan yang diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir semuanya. Ya, saudara lihat di sebelah kanan saudara ada foto yang kuning itu biji sesawi, yang sebelahnya lagi yang agak abu-abu itu ragi, saudara. Ya, ibu-ibu pasti tahu ragi ya. Apalagi Bu Ayan yang bikin roti, dia pasti pakai ragi. Ragi gunanya apa sih, saudara? Untuk membuat roti itu mekar. Betul? Ya. Sedang biji sesawi kalau kita tanam kan jadi pohon sawi yang besar. Jadi maksud Yesus apa, saudara? Ya. Kalau engkau punya iman sebiji sesawi saja, engkau dapat berkata, ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan menjadi pindah dan tidak akan ada yang mustahil baginya. Jadi biji sesawi itu iman yang kecil banget. Ya, atau seperti ragi kecil banget. Apa sih maksud Yesus sesungguhnya? Maksud Yesus sesungguhnya sampai sekarang sudah berarti kalau iman sebiji sesawi dan semua orang punya, ya, iman sebesar ragi setiap orang punya, sudah lihat kecil begitu. Jadi maksud Yesus setiap orang Kristen itu punya potensi, saudara, untuk mengalami Roh Kudus melalui kuasa Allah sedemikian rupa sampai bisa memindahkan gunung. Dan ini bukan perumpamaan, ini beneran yang Yesus katakan. Jadi mari kita bertumbuh, saudara. Jadi apa yang Yesus katakan sebenarnya itu sama seperti yang kita pelajari minggu lalu. Ketika kita Roh Kudus bekerja melebihi, keluar tembus dari cara berpikir kita yang salah dan akan lahir dalam perbuatan dan perkataan kita, itu yang disebut kepenuhan Roh Kudus, maka kita bahkan bisa memindahkan gunung. Jadi Yesus lagi serius, saudara, ya, bahwa ketika dia bahwa ke setiap kita kalau percaya dan tidak bimbang hatinya, maka gunung itu akan pindah, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin, saudara. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena Hegel mengatakan bahwa di ayat itu 3 kali karena ada kalimat dikatakan, 1 kali percaya. Inilah yang saya mau bagikan buat saudara hari ini dan sangat penting. What is faith? Faith is not feeling. Amin. Iman itu bukan perasaan. Nah, banyak orang Kristen misunderstand, gak ngerti antara faith dan feeling. Makanya saudara, iman kita, feeling kita, jangan belajar
Itu sebabnya saudara dan saya harus sembuh supaya perasaan dan emosi kita tidak mengganggu perkataan kita dan perbuatan kita. Jadi, emosi kita sedang ditebus, sedang diperbaharui. Oke? Nah, saya mau ajaran saudara ini penting banget, saudara tolong perhatikan ya. Amin. Yesus berkata, ya, barang siapa berkata bahwa gunung ini beranjak tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Yesus bicara tidak bimbang di mana, saudara? Yesus berkata tidak bimbang hatinya, saudara. Amin. Apa itu hati, saudara? Hati itu roh, saudara. Manusia roh kita. Ya, hati itu manusia roh kita. Jadi Yesus lagi berbicara bahwa tidak bimbang hatinya, tidak bimbang manusia rohnya. Ya. Nah, saudara, bagaimana tidak bimbang hatinya? Kita harus dapatkan pewahyuan, kan? Begitu jawabannya, kan? Ya. Jadi cara bekerjanya begini. Suatu hari saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya dapat itu, saudara, ayatnya. Tiba-tiba ayat mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat itu terus masuk ke dalam hati saya. Ya. Dan begitu Tuhan sudah katakan bahwa kamu telah sembuh, saya sudah sembuh. Amin. Dan ketika sudah berdoa, sudah merasakan terang di dalam hati dan pikiran saudara, saudara bahkan ada beberapa orang merasakan hadirat Tuhan, ya, atau merasa ayat itu tiba-tiba sudah mengerti, atau sudah khotbah dan itu tidak mengerti. Sudah pernah nggak punya pengalaman begitu? Sudah harus punya, ya. Kalau nggak punya, sudah harus berdoa. Karena kekristenan ada hubungan pribadi dengan Allah, sudah harus punya hubungan dengan Allah. Atau ketika saudara baca Alkitab, tiba-tiba ayatnya itu masuk ke dalam hati saudara, dan saudara catat dan saudara tahu arti ayat itu, bahwa oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Oke? Kemudian besok pagi ketika saudara bangun, tiba-tiba saudara merasa kayaknya bengong gitu ya, kayak di malam kayak di surga lagi doa, pagi-pagi kayak dilempar ke bumi, bangun dan saudara tiba-tiba sadar banget sama suasana sekitar saudara, dan saudara tidak merasakan lagi hadirat Tuhan. Saudara pernah nggak merasakan itu? Kalau pernah, tolong komentar. Yes Pak, saya pernah rasakan. Tolong komentar biar saya bisa baca. Amin, amin, amin. Ayo, ada lagi. Komentar, saudara. Ya, saya pernah rasakan itu. Itu normal sebagai orang Kristen. Ya, itu normal banget. Nah, saya mau ajarin saudara sekarang bagaimana caranya berkemenangan. Oke? So, ketika kita merasa nggak enak, saudara, kita berpikir, ya, feeling itu adalah iman kita. Feeling, perasaan itu bukan iman, saudara, bukan roh. Ya, ini tips mulai iman. Saudara, yang pertama, iman bukan perasaan. Saudara baca yang paling kiri aja. Iman bukan perasaan. Nggak ada urusan dengan perasaan. Gimana sih bedakannya? Ya, gimana sih bedakannya itu perasaan atau iman? Pertama, perasaan itu datangnya dari luar, saudara. Ya, saya dapat uang 300.000 ketemu di jalan, gak ada yang aku punya. Saya senang sekali bawa pulang. Itu perasaan. Setelah pulang, gembira. Tapi besok bisa marah-marah lagi. Hilang, saudara, gembiranya. Kenapa, saudara? Karena that is not faith. Itu perasaan emosional. Oke? Tapi kalau faith, sudah berdoa sama Tuhan dan sudah tahu Tuhan kasih saudara uang, dan sudah dapat, dan itu nancep pengalaman di hati saudara, sudah tidak pernah akan lupa. Dan sudah mengucap syukur tentang itu. Kalau sempat nanti saya ceritakan pengalaman saya, saudara. Ya. So it's your heart. Pengalamannya. Di hati sudah tahu, sudah dapat. Nah, ini masalahnya. Besok ketika kita bangun, kita nggak merasa lagi Tuhan menjawab kita. Tolong perhatikan saudara. Ini saya ajar saudara ya, supaya kita jadi jemaat yang berkemenangan. Amin. Ketika saudara bangun dan saudara tidak merasakan apa-apa, nggak apa-apa. Nothing. Because itu adalah feeling saudara. Ya. Apa bedanya iman sama feeling? Feeling itu berubah terus.
Lihat keadaan. Saudara ada duit seneng nggak? Seneng. Gak ada duit susah nggak? Susah. Tapi itu di emosi atau di roh? Emosi. Emosi. Berarti Pak nggak perlu punya uang dong? Bukan begitu. Saudara mesti menang dulu supaya saudara tahu cara Tuhan bekerja untuk memberkati saudara. Amin. Karena kalau uang hanya emosi, saudara, makanya jadi banyak orang punya uang nggak merasa puas. Kenapa, saudara? Karena dapatkannya bukan dengan cara Tuhan. Amin. Beda kalau sudah kasih perpuluhan setia, lagi sulit juga kasih perpuluhan. Tiba-tiba sudah diberkati, saudara ya. Saudara tahu dan tahu itu dari Tuhan. Hilang rasa khawatir saudara tentang masa depan keuangan saudara. Karena apa? Karena sekarang saudara punya rema, punya keyakinan. Ngerti nggak saudara bedanya? Tetapi kalau saudara sungguh kaya dulu, andai kata saudara bisa, sudah kaya kasih perpuluhan. Ya. Walaupun menurut saya udah susah deh. Kalau dari setiap perkara kecil itu enggak, apalagi udah besar susah. Tapi andai kata pun bisa, pada waktu itu dia tidak bisa merubah hati saudara lagi. Saudara tetap khawatir berapapun yang saudara dapat. Kenapa, saudara? Karena saudara mainnya di perasaan, bukan di iman. Iso nggak pernah latih iman saudara. Beda dengan orang yang imannya terlatih, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dan dia punya dasar yang teguh. Ketika terjadi badai dan gelombang, dia tidak akan goncang, dia tahu what to do. Memang sekarang iman dan bukan iman tidak bisa dibedakan sampai ketika badai itu datang. Amin, saudara. Sampai badai itu datang, kita lihat siapa yang setia baca Alkitab, siapa yang setia berdoa. Sampai COVID ini datang, kita lihat bagaimana kekuatan gereja kita sesungguhnya. Siapa yang setia, ikutin semua kebaktian. Nah, itu bicara spirit. Amin. Nah, kalau saudara mendapatkan pengertian tentang iman ini, hidup saudara kan luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. So, saudara mendapatkan ayat, saudara dapatkan pengertian, saudara dapatkan rema. Pegang. Besok pagi saudara bangun. Ya. Saudara tidak bisa bedakannya. Saya kasih ayat ini dulu, saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan hati kita. Saudara lihat nggak, saudara? Dikatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi saudara, firman Allah ini sangat penting, saudara. Tajam untuk membedakan pikiran dan hati kita. Jadi kita mesti pisahkan antara jiwa dan emosi. Antara roh. Jadi kita harus pisahkan antara roh dan emosi. Roh itu bukan jiwa. Jadi roh itu stabil. Jadi kalau sudah dapat rema nih, sudah tahu. Misalnya, saya kasih contoh ya. Contoh lain. Ya, contoh lain. Saya susah ngampuni si A. Terus tiba-tiba saya tadi malam berdoa, tiba-tiba turun hadirat Allah. Dan kebuka mata saya harus ampuni si A. Saudara tahu nggak, begitu mata saudara terbuka, setiap firman Tuhan yang diberikan rema kepada saudara mengandung janji Allah dan mengandung kekuatan untuk saudara meraih janji Allah. Selalu ada itu. Amin. Ada amin, saudara. Kalau saudara dapat firman Tuhan misalnya tentang merokok itu dosa, saudara akan diberikan kekuatan juga untuk lepas dari rokok itu. Karena itu satu set, saudara. Firman Tuhan itu kuasa Allah. Kuasa Allah dan firman Tuhan. Saya kasih contoh ya, cara prakteknya. Kalau saya ngalami kuasa, saya ngalami doa, dan saya merasakan bahwa yes, saya harus ampun di situ. Dan tiba-tiba sudah ngerti, saya dulu susah ngampunin papa saya, susah sekali. Sudah dapat firman, saya bisa ngampunin dia. Dan tiba-tiba saudara ngerti bahwa saudara harus ngampunin dia, dan sudah menangis
sudah sadar bahwa hati sudah keras selama ini ya, di zaman Roh Kudus sudah berdoa sama Tuhan, itulah rema, saudara. Saudara dapat bahwa saudara harus mengampunin. Dan kemudian besoknya saudara sudah ketemu papa saudara, sudah susah ngampunin, tiba-tiba perasaan sudah mulai main. Sudah ketemu dia tadi malam tuh, waduh nggak ada dia tuh enak banget deh. Pokoknya saya bisa ngampunin, haleluya, puji Tuhan ngampunin. Begitu ketemu dia, saudara rasanya saudara ya, pergi marah, bulu kuduknya berdiri semua, ini semuanya ya saudara ya, waktu dia mukanya melotot sama saudara, dan sudah merasa, gitu ya saudara ya. Itu semua jiwa saudara, karena jiwa itu begitu. Kenapa saudara? Nanti kalau sudah pergi, tiba-tiba saudara balik lagi, terus papa saudara kasih saudara kado, seneng lagi, pengen ngampunin lagi, ngerti nggak saudara? Ya berubah-berubah, itu jiwa saudara, itu jiwa. Jiwa itu selalu main. Nah, bagaimana cara supaya kita menang? Kita harus menang atas jiwa kita. Amin. Ya. Jadi perasaan itu nggak penting, tidak akan bisa mengalahkan saudara. Ya. Saya mau kasih saudara satu statement. Ya. Serangan iblis itu terutama adalah di pikiran dan perasaan kita. Itu mainnya di situ. Ya. Karena pikiran dan perasaan kita belum diperbaharui. Pola pikir lama yang tidak diperbaharui menjadi tujuan utama serangannya. Tapi sudah perhatikan, pada dasarnya iblis tidak mempunyai otoritas. Tidak mempunyai otoritas dan kuasa apapun atas hidup kita. Otoritas adalah hak sah, kuasa adalah kemampuan untuk mengeksekusi. Jadi saudara, iblis tidak punya otoritas dan kuasa apapun atas hidup kita. Cara bekerjanya, seperti saudara baca minggu lalu di firman Tuhan, saudara, ya, yang kita baca katakan bahwa kenakanlah segala perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi saudara, cara bekerjanya bagaimana saudara? Tipu muslihat dibilang bahwa kamu harus bertahan melawan apa saudara? Tipu muslihat. Kenapa bukan melawan senjatanya? Karena iblis senjatanya cuma tipu muslihat. Dia nggak punya senjata lagi. Jadi dia menipu kita supaya kita bisa percaya sama dia. Dan nipunya di pikiran dan perasaan kita. Ya. Walaupun begitu, cara bekerjanya, sudah baca buku dia, cara bekerja adalah menipu pikiran dan perasaan kita sampai kita menyerahkan senjata kita sendiri, yaitu tubuh kita, melalui perkataan dan tindakan yang salah, dan dia mendapat kesempatan dan keuntungan dalam kehidupan kita. Dia ambil. Jadi saya belajar, saya dilatih Tuhan, saya belajar untuk tidak ikutin perasaan saya. Ya, saking dia ikutnya, kadang-kadang mungkin sampai nggak sensitif sama saudara ya. Tapi that's a good lesson loh, saya belum belajar dari Tuhan untuk tidak ikutin perasaan saya, saudara. Ya, saya cerita sama saudara sekarang bagaimana prakteknya, oke? Saya tadi ngomong, saya dapat rema tentang bahasa roh. So now, suatu hari saya pengen sekali saya melayanin gitu, saudara. Saya dari muda udah melayanin. Jadi saya pergi melayani ke dua orang mahasiswa, datang ke rumah dia, melayanin tentang bahasa roh. Waktu itu saya sudah punya hubungan sama calon istri saya waktu itu, sian-sian ya, dan calon istri saya sedang pulang Cirebon. Dan saya tinggal di kos, saudara. Jadi saya merasa sepi banget, saudara. So saya datang melayani orang itu karena saya tahu saya anak Tuhan, saya harus melayani aja. Kemudian saya melayani dua orang itu, saudara. Saya melayani, saya benar-benar gak semangat. Ya, capek banget, badannya udah capek pulang kuliah. Ya, terus orangnya juga gak bergairah, saudara. Ya, saya malas banget deh ngomongnya. Terus saya tanya, ya, gimana, kamu udah terima bahasa roh belum? Setelah mereka terima Yesus. Yang satu bilang, saya udah terima waktu itu. Waktu saya terima bahasa roh, tubuh saya panas banget. Saya merasa dipantek ke bumi, dan setelah itu saya gak bisa lepas. Tapi sekarang bahasa rohnya hilang. Saya pengen ngalami perasaan itu lagi. Saya bilang, Tuhan gak pernah janji sama kamu bahwa kamu harus mengalami perasaan itu. Lalu yang satu lagi bilang, saya belum terima bahasa roh. Jadi saudara, saya buka Alkitab saya mulai sharing tentang bahasa roh. Saya buka ayat-ayat loncat ya saudara, termasuk agak dipercepat sedikit ya. Mungkin kira-kira 1,5 lipat lebih cepat dari biasanya.
Karena saya mau cepat-cepat pulang selesai tugas. Dan karena saya lagi rasa nggak enak banget, saudara ya. Semua rasanya kering, capek sekolah, nggak ada calon isi saya, nggak ada tempat untuk ngobrol, nggak ada semua. I feel I want to go home. Gitu. Saya nggak ngerasain apa-apa. Terus saya sharing, saudara. Ya. Ketika saya sharing selesai, saya mau pulang. Mau nggak saya dengan trio bahasa roh? Dua-duanya mau. Sekarang saya yang terkejut, saudara. Saya yang kaget. Karena yang satu dapat bahasa roh yang tadi bilang dia merasa panas kayak di pantai, keluar bahasa rohnya kenceng gitu, saudara. Dan dia merasa seperti itu panas lagi. Saya tumbangin tangan. Saya kasih tahu saudara, selama saya tumbangin tangan saya ini nggak pernah merasa panas. Saya nggak punya pengalaman seperti hamba Tuhan yang lain mungkin punya pengalaman tangannya panas. Saya tidak pernah merasa panas, tapi dia merasa panas, saudara. Nah, kemudian lebih amazed lagi, yang satu orang lagi bilang, Ko Steph, ya waktu itu saudara manggil saya tuh kok, nggak ada yang om sekarang, sebel banget om dipanggilnya, tapi ya sudah lah ya, apa boleh buat, saudara ya, usia bertambah. Waktu dipanggilnya Ko Steph gitu ya. Saya minta maaf. Kenapa? Saya bilang, saya kan bingung, saudara. Tadi waktu Koko doain saya, ya, ini dua-duanya laki ya yang saya lainin ya. Waktu Koko doain saya melihat Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus ngomong sama saya, kamu harus minta maaf sama Ko Steph. Kamu nggak percaya dia ngomong. Yang dia ngomong tuh benar. Dan dia memang dapat bahasa roh, saudara. Ya. Wah, saya amazed, saudara ya. Di mana ini Yesus? Saya nggak lihat apa-apa, saudara. Saya nggak lihat apa-apa. Perlahan-lahan Tuhan ngajarin saya, pengalaman saya. Mengajarin saya, your emotion is not important. Your faith is more important. Emosi saudara sangat tidak penting dibanding iman saudara. Bergerak menurut apa yang sudah Tuhan katakan. Ya. Bergerak pada apa yang Tuhan katakan. Dengar baik-baik statement ini, saudara. Ya. Perasaan kita bisa benar, bisa salah. Pikiran kita bisa benar, bisa salah. Namun itu tidak merubah apapun atmosfer rohani sekitar kita sampai kita keluarkan perkataan. Kemudian atmosfer rohani itu berubah menjadi buruk atau baik, tergantung perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Apa pengaruh? Saya waktu retreat encounter, saudara, ya, saudara nggak tahu kan, waktu itu anak saya belum sebesar sekarang, ya, masih sekitar, saya udah waktu bertahun-tahun, jadi sekitar SMP, masih Grace sama Ken itu masih kecil sekali, ya. Saya retreat encounter di situ, itu hatinya itu bergumul, karena hari Senin mau makan apa gitu loh, ya proyeknya belum dapet. Tapi waktu retreat encounter saya khotbah, saya tutup semua emosi saya. Saya pakai firman Tuhan, hajar terus tembak. Dalam nama Yesus, saudara kau percaya Yesus sudah sembuh, dilepaskan. Ayo maju ke depan, sudah tahu semua, maju itu kelepak semua. Ya, selesai mereka kita makan, sudah nggak ada yang tahu, saya sambil makan, sedikit mulai masuk tuh. Nah, saya nggak mau mikirin deh. Nanti hari Senin ini gimana nih proyeknya, kok bulan ini sedikit sekali ya. Saya tahan, sudah, saya nggak ngomong. Terus saudara Minggu, wah kesaksian saudara ya. Wah kami di laut Tuhan luar biasa, bla 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 dan sebagainya. Selesai. Senin saya pulang. Baru mabok saudara. Aduh, mesti kerja lagi nih. Ya cari proyek. Ya. Tapi waktu hari Minggu nggak pengaruh. Dengan perasaan down saya, itu kan mestinya down tuh saudara, ngerti nggak saudara? Ya. Downnya saya itu nggak pengaruh saudara. Nggak pengaruh. Nah salahnya saya waktu itu saudara, saya itu tidak karena itu kelebihan saudara tidak dibimbing saudara ya. Nah, makanya saya sekarang saudara, saya bimbing saudara supaya saudara diberkatin. Amin saudara.
Salahnya saya tidak pakai pengalaman saya waktu hari Minggu ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Harusnya hari Senin saya juga ketawa-ketawa aja. Dalam nama Yesus, terima kasih engkau sudah berkati saya. Itu roh saya, iman saya ngomong seperti itu. Kenapa? Nah, ketika kita ngomong, kelepas dari mulut, aduh gua pusing nih. Belum ada duit nih, padahal iman sudah gak ngomong begitu. Nah, itu dia masalahnya. Hancurlah atmosfer rohani sekitar saudara, itu saudara emosi kan? Atau suami saudara pulang, saudara udah tahu, saudara harus ngampuni, dia sudah lihat dia pulang gitu ya. Gak karuan, saudara ya, ngerokok mungkin ya, atau belanja gak karuan, saudara udah tahu bahwa saudara sudah bisa ngampuni, itu sudah mulai keluar dalam perkataan, saudara mungkin nyemparin barang, mungkin begitu. Ya. Baru iblis dapat keuntungan di situ. Tapi kalau perasaan saudara negatif, sudah cuekin perasaan itu, ya, sudah belajar apa yang saya ajarin hari ini, saudara akan jadi orang Kristen yang luar biasa. Semakin saudara mengikuti perasaan emosi saudara, semakin kuat daging saudara. Semakin saudara sering ikuti pewahyuan saudara, semakin kuat rohani saudara. Kehadiran Roh Kudus tidak selalu bisa dirasakan. Ketika itu kita perlu berpegang pada pewahyuan. Cerita saya tadi, saya nggak rasain kehadiran Roh Kudus, saya doain orang itu. Tapi itu pewahyuan. Dan luar biasa orang dilawat Tuhan. Dan suatu hari saudara saya datang ke Citra, saudara. Saya lagi naik tangga. Tiba-tiba pikiran dalam hati muncul satu kalimat gitu. Kasian banget ya nih orang tidak berbapak semua. Nah itu Tuhan bukan. Nanti suatu saat saya akan ajarin ya, tetap mendengar suara Tuhan. Ya kita tes aja. Ya kan? Tes aja. Pastor Yohanes kemarin sharing juga gitu. Tes aja. Belajar dengan suara Tuhan, coba lakukan. Salah nggak apa-apa. Jadi saya naik ke atas, saya khotbah tentang hati Bapak, saudara. Dan khotbah hati Bapak hari itu cukup belepotan, karena sebenarnya saya belum mau khotbah itu, saudara. Dan saya sudah lama tidak melayani khotbah hati Bapak di Retreat Encounter. Jadi saya kumpulin memori saya, apa yang saya ingat tentang hati Bapak, saya ngomong aja. Slide 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke poin-poinnya. Selesai, biasa-biasa aja. Altar call, sus. Saya merasa altar call dalam nama siapa yang mau. Wow, tiba-tiba waktu saya altar call, hadirat Tuhan turun. Zerat. Bayangin sudah kalau saya ikutin perasaan saya. Ini bener gak ya? Kalau salah gimana ya? Nggak dapat apa-apa. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi harusnya waktu pulang dari encounter itu, saya akan bilang, Tuhan terima kasih saya diberkati loh. Tadi malam saya doa orang itu usir setan, saya doa orang itu sembuh, saya doa orang itu rebah dilawat Tuhan. Dan hari ini Tuhan lawat keuangan saya juga diberkati luar biasa. Karena saya punya iman. Perasaan gak enak? Gak pengaruh. Gak pengaruh. Sama sekali. Selama saudara ngerti ini. Karena perasaan itu bukan iman. Perasaan itu bukan roh. Sampai saudara bisa mengalahkan perasaan negatif saudara dengan mengucapkan bukan apa yang saudara rasakan, tapi apa yang saudara percaya. Saat itulah saudara akan mulai kemenangan sedikit. Makin lama makin banyak. Dan saudara akan menjadi orang Kristen yang namanya hidup dituntun oleh roh. Pengalaman. You must have experience with God. Kau saudara harus punya pengalaman sama Tuhan. Nggak bisa nggak. Amin saudara. Sudah diberkati saudara. Saya mau ke gereja saudara. Naik bus waktu itu. Keluar dari kos. Nyebrang jalan. Ada mobil nggak benar saudara. Mau nyerempet saya. Zut, berhenti saya. Pengen marah banget gitu saudara, ya. Pengen marah banget saya. Pengen saya tepokin mobilnya maki-maki gitu. Tuhan bilang dalam hati jangan. Ya udah. Saya tinggalin aja. Saya ke gereja. Dongkol saudara. Dongkol. Suasananya hatinya suasana dongkol. You get it? Sudah pernah alami itu gak? Kemudian habis kebaktian ada satu orang. Dia lahir baru aja saudara ya.
dari kepercayaan yang berbeda, ya. Dan dia tidak pernah dengan Roh Kudus, ya. Dia kepercayaan yang lain yang sangat tidak terima pengajaran kita. Dan dia sekolah STM, saudara, di kampung, di daerah kota kecil sekali. Saya ngomong tentang Roh Kudus, dan Tuhan bilang sama dalam hati saya, kamu bicara sama dia tentang Roh Kudus, tentang bahasa roh. Saya ngomong sama dia. Saya kan baru tadi pagi mau diserempet mobil, masih keselnya tuh masih ada, saudara. Keselnya masih ada. Gitu. Jadi saya ngomong sama dia bahasa roh. Saya doain dia. Kalau kamu udah terima bahasa roh, saya namanya Nano. Nano, kalau kamu terima bahasa roh, mau. Dalam hati saya bilang, ngerti gak sih? Mau aja. Ya saya tumpang tangan deh. Saya tumpang tangan terus mulutnya buka gini. Kayak ikan koki gitu. Gitu, saudara ya. Kalau kamu ada kalimat, keluarin aja, saya bilang. Huraba syakara, keluar. Lancar banget, saya kaget sekarang. Saya kaget sekarang. Dan saya ngerti, saudara. Your feeling has nothing to do with God. Ya, perasaan kita tuh gak penting sama sekali. Yang penting, perasaan itu penting nanti kalau sudah diperbaharui. Ngerti gak, saudara? Tapi yang salah itu, jadi sebenarnya kadang-kadang sudah bilang, saya gak bisa ngampunin dia, itu semua perasaan saudara. Bukan gak bisa ngampun, itu perasaan saudara. Saudara biasa menganggap perasaan saudara itulah saudara. Perasaan kita bukan roh kita. Manusia kita sesungguhnya adalah roh kita. Amin. Selama saudara melakukan itu, saudara memang biasa dipimpin oleh roh. Saudara akan hidup dengan iman. Amin, saudara. Ya. Saya mau tutup dengan ini, saudara ya. Saya harap saudara diberkati. Amin, saudara. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Saya mau sampaikan ini. Tips penting dari iman. Iman bukan perasaan. Amin. Jangan ambil keputusan penting ataupun mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan rema yang sudah dapatkan. Dengar sudah baik-baik ya. Saya nggak bilang jangan bertentangan dengan perasaan saudara, tapi bertentangan dengan rema yang saudara dapatkan. Ya. Tadi saya udah kasih contoh, saudara ya. Misalnya saudara tadi malam sudah merasa bahwa saudara udah bisa ngampunin dia, nanti bangun pagi sudah merasa kesel sama dia, jangan ikutin rema yang sudah dapatkan, ya. Perasaan kita bisa naik turun, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi kuasa rohani kita, sama kuasanya. Kalau sudah nggak percaya, saudara praktekkan apa yang saya sharing hari ini. Saudara lagi kesel, saudara lagi keki banget, saudara lagi marah banget, sudah nginjil, sudah doain, setannya pasti tetap keluar, saudara. Ya, karena itu rema saudara. Tetap berjalan. Amin. Iman yang benar adalah melihat sesuatu sudah terjadi. Nah, ini saya mau ngomong sekarang. Saya mau sudah diberkati dan sudah bisa dapat sebanyak firman Tuhan dan bisa kenyang, saudara ya. Iman artinya sudah mendapatkan. Jadi kalau sudah dapat rema, saudara, selesai. Amin. Sudah merasa, oh yakin saya bisa ngampunin. Ya udah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata gunung ini beranjak dan tercampaklah. Asal tidak bimbang hati atau percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, maka hal itu yang terjadi baginya. Udah. Sudah dapat, sudah. Ucapin terus, Tuhan terima kasih karena aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Ini orang Kristen suka salah baca. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kamu telah menerimanya. Tuhan terima kasih, saya telah menerimanya. Nah, karena orang berdoa, Tuhan saya mau menerimanya, karena sudah belum dapat rema. Itu doa dengan pengharapan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dapat rema, oh, kamu sudah dapat bilang, Tuhan saya sudah menerimanya. Jangan lagi doa saya akan menerimanya. Amin. Terus saudara besok saya ragu-ragu gimana Pak? Kau ragu-ragu minta lagi? Jangan. Ragu-ragu bilang gini, Tuhan terima kasih kemarin engkau sudah janji, udah kasih. Saya sudah terima sekarang. Syaratnya selalu sudah perhatikan baik-baik apa yang saya ajarkan. Saudara sudah dapat rema, punya hubungan pribadi sama Tuhan. Saudara sudah dapat dari Tuhan. Jangan karena kata pendeta, karena kata gembala, kata rasul, kata nabi. No. You have to get it from God. Saudara harus dapat itu dari Tuhan. Saudara harus punya berdoa sama Tuhan. Karena iman ada pendengaran akan rema. Artinya pendengaran langsung dari Tuhan bicara sama saudara. Baik itu melalui khotbah, melalui lagu, baik itu melalui mungkin saudara baca buku. Tapi intinya saudara dapat sesuatu dan sudah mata rohaninya dibukakan. Begitu mata rohaninya dibukakan, jangan mundur saudara. Jangan mundur. Ada amin saudara ya. Mulai mengucap syukur, Tuhan terima kasih, saya sudah dapat.
Amin. Begitu saya dapat pengertian dia, teman saya itu bilang, God bless you, saya tahu saya sudah lulus kuliah. Saya tahu saya pasti selesai kuliahnya, saudara. Ya, you know what I say? Saya nggak pernah bilang lagi, Tuhan, tolong Tuhan, biar kuliah saya lulus. Saya akan berdoa, Tuhan terima kasih, saya lulus Tuhan kuliah saya dengan nilai B and God B, saudara. Nah, saya dapatkan B, saudara. Ya, saya percaya, syukur Tuhan saya sudah terima itu. Walaupun perasaannya nggak enak banget, saudara. Sudah yang pikir saya nggak deg-degan ya. Deg-degan, saudara. Masih khawatir, nggak khawatir. Tapi kan Bapak masih khawatir, berarti Bapak kurang iman dong. Bukan. Yang khawatir itu manusia jiwa, saudara. Bukan manusia roh, saudara. Roh itu nggak pernah naik turun. Halo? Pernah nggak dengar orang khotbah? Jangan punya iman kayak yoyo. Iman tuh nggak kayak yoyo, saudara. Kenapa? Karena iman tuh kayak biji sesawi. Biji sesawi kalau tumbuh, tumbuh aja. Sudah pernah nggak tanamannya tumbuh? Tumbuh, mundur, tumbuh, turun kayak yoyo. Nggak ada. Iman saudara entah itu bertumbuh atau stagnan. Nggak menciut, saudara. Yang menciut tuh apa? Perasaan kita. Setiap hari perasaan kita tuh bermain. Nah, perasaan yang tidak diperbaharui ini yang ngeblok pikiran, memblok iman kita, saudara. Ya, memblok iman kita sehingga iman kita tuh nggak bisa keluar, saudara. Ya, itu masalahnya, saudara ya. Saudara lihat ya, gimana di perasaan yang belum diperbaharui, saudara ya, ada kuasa gelap di situ atau pikiran yang salah yang memblok kita. Jangan diikutin, saudara. Ikutin roh saudara, ikutin manusia roh saudara supaya kuasa Tuhan itu mengalir keluar, saudara. Amin. Ya nggak apa-apa. Saya ngerasa nggak enak, Pak. Saya merasa belum dapat uang. Saya merasa khawatir. Biarin aja. Selama ucapan kamu tidak kamu rubah, saudara ya. Karena kuasa itu lepas waktu kita mulai bicara. Iblis tuh nggak punya senjata. Iblis tuh kilik-kilik perasaan saudara, pikiran saudara negatif. Dia nggak punya senjata dan bilang, Tuhan terima kasih engkau sudah berkati aku. Berlimpah-limpah aku sudah terima dalam nama Yesus. Selesai tidur. Ya. Asal saudara memang hidupnya, gini loh saudara ya. I'm talk to you frankly, saya akan bicara dengan apa adanya. You hidup tuh harus ikut Tuhan beneran gitu loh. You hidup tuh memang harus bener-bener ikutin apa yang Tuhan katakan sehari-hari. Artinya gini, saya memang baca Alkitab, saya memang berdoa, saya memang punya hubungan sama Tuhan. Jangan ambil khotbah ini diplek begitu langsung dicomot pengakuan iman, nggak pernah baca Bible, itu nggak pernah baca Alkitab, itu mengawur, saudara. Udah pasti itu imannya dari pikiran. Sudah perhatikan khotbah saya, amin. Saudara harus punya hubungan sama Tuhan, gitu loh. Ya nggak mungkin saudara punya iman, akulah pokok dan kamulah carangnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dia akan berbuah lebat. Di luar aku kita nggak bisa bikin apa-apa. Di luar Yesus kita nggak bisa bikin apa-apa. Udah jelas ayatnya bilang begitu. Kalau kita nggak punya saat teduh, nggak punya hubungan sama Yesus, jangan bilang saudara punya iman. Tetapi kalau saudara udah punya iman, punya saat teduh, punya hubungan dengan Yesus, dan sudah tahu Yesus pernah bicara dalam hidup saudara sekali tentang satu kebenaran, sudah dengar saudara ya, sekali dia bicara satu kebenaran, even kemudian rohani saudara naik turun, apa yang dia katakan itu tidak lagi berubah. Karena firman Allah itu kekal. Amin, saudara. Ya. Jadi apa yang saudara dapat itu dipegang erat. Terus jangan biarkan perasaan saudara main. Sampai saudara memenangkan perasaan saudara. Dan perasaannya harus tunduk di bawah manusia roh kita. Itulah pembaharuan budi. Lama-lama saudara, perasaan saudara nggak ganggu saudara lagi. Dan perasaan itu akan ikutin saudara. Ada amin. Ada amin saudara. Ya. Dan begitulah saudara cara pakai iman dalam hidup kita. Dan ini berlaku di semua area hidup kita. Semua area hidup kita. Amin. Iman yang benar adalah melihat sesuatu sudah terjadi, bukan akan terjadi. Jika berdoa untuk sesuatu yang akan terjadi, itu namanya pengharapan dan sah saja. Namun itu belum berdoa dengan iman. Jika saudara sudah tahu, saudara menerima dan doa saudara setelahnya, jadi timbul perasaan ragu, saudara doanya mengucap syukur. Jangan minta lagi, saudara. Ya, saya tadi kasih contoh banyak. Jadi saudara, pelayanan adalah bagian hidup kita, juga di dunia kita sehari-hari. Kalau sudah menang di dunia pelayanan, sudah juga menang di dunia sehari-hari. Saudara kalah di dunia sehari-hari, saudara juga kalah di pelayanan. Karena apa? Prinsip iman yang sama dipakai, saudara. Amin, saudara. Saya harap ini berkati saudara. Amin. Ya, jadi saudara, hiduplah pakai iman, saudara. Nah, waktu saya muda, saya nggak diajarin ini, saudara. Jadi, saudara, saya nggak bisa bedain iman dan perasaan. Saya pikir perasaan saya adalah iman saya, ya perasaan saya, gitu, saudara. Ya,
rasanya Tuhan sedang tidak bicara gitu saudara ya. Nah, ada orang nanya sama saya, Pak Step, saya hari ini berdoa sama sekali ngerasakan hadirat Tuhan. Istilah oke banget gitu. Sebelum-sebelumnya Tuhan bicara sama kamu kan? Iya. Terus hari ini kalau nggak ngerasa, oke, nggak masalah. Karena apa saudara? Mengenal Tuhan itu dengan iman bukan dengan perasaan. Dia sudah pernah ngomong, dia setia dengan apa yang dia katakan. Dia nggak akan pernah tinggalkan kamu. Walaupun kamu nggak merasa dia ada di situ. Dan saya sudah buktikan dalam hidup saya berkali-kali saya doain orang. Sudah pikir saya RE, saya doain orang pakai perasaan. Nah ada, saya cuma tahu pewahyuan yang Tuhan berikan dalam hati saya dan saya khotbahkan. Dalam nama Yesus, keluar kamu roh jahat, keluar saudara. Dalam nama Yesus, jamah dia dijamah. Apa yang saya rasakan? Dia bilang, saya melihat seperti melihat Yesus. Karena di dalam roh saya ada roh Kristus saudara ya, bukan saya itu Yesus. Tapi dia melihat saya seperti, saya melihat seperti ada Yesus di Bapa. Saya melihat Bapa seperti Yesus. Saya bukan Yesus, tapi ada roh Kristus dalam diri saya. Tapi sudah tahu apa yang saya rasakan? Nothing. Nggak rasain apa-apa. Kayak saya lekot Bapa sekarang, saudara, saya nggak ngerasain apa-apa, saudara. Tapi saya tahu banyak orang saat ini diberkati dan dijamah Tuhan. Dari mana saya tahu? Karena pengalaman saya untuk ikutin dan tahu, oke, ini suara Tuhan. Oh, seperti ini suara Tuhan. Dan saya tahu hari ini sudah banyak dibebaskan di dijamah Tuhan. Dan tiba-tiba sudah tahu, ternyata selama ini saya udah dengar suara Tuhan, saya nggak tahu. Dan saya pikir perasaan saya kecampur aduk. Saya pikir perasaan saya suara Tuhan. Padahal sebelumnya itu suara Tuhan yang sebenarnya. Dan saya tidak ikutin. Amin saudara. Itu pentingnya sudah ikuti suara Tuhan yang sudah dapat tadi malam. Bukan perasaan pagi hari ini. Sehingga suara Tuhan itu makin lama makin kuat dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya. Ini saya bagikan saudara. Mari kita berdoa. Ya. Mari kita berdoa saudara. Ya. Tuhan Yesus, saya berdoa buat setiap jemaat yang mendengar hari ini. Biar firman ini Roh Kudus kau bekerja Tuhan. Firman ini bekerja jadi hidup Tuhan dalam hati setiap anak-anak yang mendengar. Tuhan yang haus akan Engkau. Supaya Tuhan mereka punya pengalaman yang lebih kuat, lebih indah bersama dengan Engkau Tuhan. Apa kesalahan yang aku ngalamin Tuhan? Tuhan ini menjadi berkat waktu mereka mendengar hari ini. Sehingga mereka tidak harus melakukan kesalahan yang sama. Supaya menjadi generasi kemudian yang lebih mulia. Yang berjalan dengan iman, mengerti bagaimana berjalan dengan iman. Karena itu sangat penting Tuhan. Tanpa iman tidak ada seorang pun bisa berkenan kepada Engkau. Tuhan terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur Bapa, aku tahu Engkau mendengarkan dan mereka juga mendengarkan. Aku tahu Roh Kudus Engkau sedang bekerja dan berbicara dalam hati mereka. Jamah setiap orang mendengarkan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau hadir dia mereka rasakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu membuat firman jadi hidup dan tajam. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur pada Engkau karena pekerjaan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kami mengucap syukur dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Dan Engkau sudah menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Amin. Ya, saya percaya sudah diberkati. Ya, jangan lupa subscribe channel kita. Ya, jangan lupa like channel kita. Amin saudara. Dan ikutin acara-acara lain karena saya percaya sebagai gereja apostolik kita bukan disuruh khotbah hanya untuk sekedar memberi makan saudara, tapi sebagai gereja apostolik kita menyampaikan firman-firman dan dasar kehidupan untuk kita bisa pakai secara praktek dalam hidup kita untuk menjadi umat yang berkemenangan. Amin saudara ya. Terima kasih saudara untuk saudara sudah mendengar khotbah hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Tuhan pasti melihat itu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah, God bless you. Oke, saudara, tadi kita semua sudah dengar firman Tuhan sama-sama. Dan saya berdoa firman Tuhan hari ini membekas di dalam hati kita, bertumbuh di dalam hati kita 100 kali lipat dan memberkati hidup kita. Dan juga menjadi berkat bagi orang banyak. Saya berdoa firman Tuhan yang hidup itu terus hidup di dalam hati kita. Amin. Mari kita ambil perjamuan kudus. Mari kita angkat sama-sama roti dan anggur yang telah kita siapkan sama-sama. Mari kita angkat sama-sama roti ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita sangat mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Tuhan, hari ini Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini, untuk kasih karunia-Mu ini Tuhan. Dan saat ini kami mau mengambil perjamuan kudus.
Bapa, ketika kami mengambil perjamuan kudus, kami mengingat akan kasih setiamu Tuhan, yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan, yang Engkau korbankan hidupmu buat kami Tuhan. Dan kami angkat roti ini yang melambangkan tubuhmu yang disalibkan di atas kayu salib. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa ketika kami menerima tubuhmu Tuhan, kami melihat tubuhmu yang sehat, yang kuat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Mari saudara, ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita confess sama-sama ketika kita menerima tubuh Kristus. Mari kita confess sama-sama. Saya percaya bahwa tubuh Kristus menjadi bagian dalam hidup saya. Oleh sebab itu, saya menolak setiap serangan virus COVID-19. Saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak sel-sel cancel. Aku tolak diabetes, aku tolak darah tinggi, aku tolak asam urat dan semua sakit penyakit yang bisa disebut namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku tolak. Dan aku katakan aku diberkati, tubuhku diberkati, tubuhku sehat, panjang umur menyertaiku. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur Bapa untuk tubuhmu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama Bapak Ibu. Mari kita angkat cawan ini, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, Engkau berkorban buat kami. Ini adalah lambang daripada darah-Mu, lambang dari jiwa-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dengan kami menerima darah-Mu Tuhan, kami disucikan, kami dikuduskan Tuhan. Kami layak di hadapan Engkau Tuhan karena kami telah ditebus dengan darah yang mahal Tuhan, dengan darah yang tidak ternilai Tuhan. Dan ketika kami meminumnya Tuhan, darah ini mengalir dalam hidup kami Tuhan. Darah ini mengalir dalam tubuh kami Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan. Kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Mari kita minum sama-sama saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari saudara, Bapak Ibu, kita berdoa sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang begitu baik, yang datang sebagai manusia dan menebus kita. Karena Dialah kita diselamatkan, jiwa kita diselamatkan, roh kita diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi nih. Gimana tadi khotbahnya, luar biasa bukan? Sekarang kita mau belajar satu lagu baru lagi yang ditulis oleh Kak Erlina. Judulnya Christ in Me. Enjoy. Kasih-Mu Bapa, dahsyatnya kuasa-Mu Yesus. Rise in me, the hope of glory, hope of glory. Rise in me, the hope of glory, hope of glory. Great is the mystery that Christ in me, the hope of glory.
kita akan terima berkat. Saudara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bisa angkat tangan sama-sama. Saya akan memberkati Bapak Ibu dan saudara kekasih di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Kiranya Tuhan Allah menghadap wajah padamu dan memberkati engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya engkau diberkati dengan kesehatanmu yang sehat, yang kuat, fisikmu sehat, kuat di dalam nama Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kiranya engkau diberkati dengan panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya engkau diberkati, apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu berhasil. Dari hari ke hari engkau terus bertumbuh, engkau terus berkembang, engkau terus berhasil. Apa yang engkau pegang dengan tanganmu berhasil, apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu. Rumah tanggamu akan baik-baik di bumi seperti di surga. Dan anak-anakmu akan berbuah lebat. Anak-anakmu seperti anak panah di tangan pahlawan, akan menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati engkau. Bagi setiap orang yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Observe